Oke friends, welcome to Servan Gaming. Kali ini gue mau bahas salah satu event yang akan datang pada minggu besok. Enggak minggu besok, maksud gue akan datang ya. Fix sudah datang. Oke, let's go. Drop it. Oke friends, sekarang gue mau bahas ya salah satu event Final Boss Season 4 ya, Season 4. Yang pertama itu King, yang kedua Gotthard, ketiga Merlin, yang keempat Final Boss Meliodas dan Elizabeth ya. Gua rasa nih kostumnya sangat keren ya, apalagi kalau Final Boss kan itu gratis bro. Gratis kalau lu bisa dapat di koinnya, tukar koinnya. Dan juga gua rasa Final Boss Meliodas ini nggak terlalu sulit ya. Kenapa? Ya karena nanti gue jelasin. Aku mau bahas, belum bahasnya, gue bakal membahas detail dari kostumnya. Sebenarnya gue udah bahas Final Boss Meliodas ini sedikit di yang channel yang ini ya, yang di atas ya. Yang pertama kita bakal dapat kostum ya. Kita dapat 3 set kostum dari set Demon Meliodas ini, nggak bisa dipakai di Meliodas biasa, Meliodas biru dan Meliodas hijau ya, yang bukan Demon. Ini khusus buat Demon. Jadi yang nggak punya Blue Demon Meliodas atau Red Demon Meliodas bisa skip Final Boss ini. Canda. Enggak. Ikutin aja bro, nanti bakal tetap dapat hadiahnya. Kalau masih belum dapat Blue Demon Meliodas, uninstall aja gamenya. Final Boss Meliodas ini wajib diikuti ya, soalnya ada 2 set kostum yang akan didapat, set kostum Meliodas dan set kostum Elizabeth ya. Dan juga yang kedua Elizabeth ya. Elizabeth ini kostumnya dikasih 2 buah saja ya, karena senjatanya nggak ada. Ini cuma dikasih aksesoris kepala dan juga aksesoris baju. Kalau Demon Meliodas ini dikasih kepala, baju, dan juga senjata ya. Aksesoris set 3 lengkap. Bedanya dari server Jepang ya, gua rasa ini hadiah Elizabeth-nya. Hadiah Elizabeth ini kalau di Jepang itu ya kita harus stop 30% bro. Kalau di global ya kita bisa tukarkan hadiahnya dengan koin yang ada di Final Boss ya. Gua rasa tuh perubahan yang good ya, bagus buat Netmarble. Oke, gua bakal bahas ya basic info dari Final Boss Meliodas dan juga Elizabeth ya. Yang pertama adalah info dasarnya. Keduanya memiliki tipe atribut speed ya. Speed itu kalau nggak salah warnanya biru ya. Namun atribut yang diunggulkan dan tidak diunggulkan akan dihilangkan. Jadi misalkan tim kita merah, maka akan diuntungkan lawannya biru ya. Biru. Jadi elemen biru menyerang karakter kita, maka elemen biru tersebut akan mendapatkan 30% elemen aktif pada damage-nya. Dan jika kita menyerang elemen biru, maka elemen biru itu akan menurunkan damage kita sebesar 40%. Itu ada di dasar ya. Jadi atur tim sesukamu ya. Maksud gua adalah jika lawannya biru, teman-teman gak harus pakai yang hijau ya, karena atribut dari serangan yang diunggulkan dan tidak diunggulkan ini nggak ada. Ini nggak ada yang lebih mudah ngomonginnya. Sakit tenggorokan gue bro. Jadi nggak harus tim hijau-hijau semua ya. Oke, Final Boss Meliodas dan Elizabeth ini adalah kebal terhadap corrosion, stun, dan petrify. Bagi yang belum tahu, corrosion itu adalah skill pertama Blue Demon Meliodas ya, corrosion. Yang kedua stun. Stun ini seperti contohnya ultimate dari Meliodas yang tipe atribut HP ya. Dan petrify ini contohnya seperti petrify dari King Biru ya, King Biru atau Helbram yang level rank 2-nya. Rank 2-nya itu bisa membatukan, petrify membatukan. Yang ketiga adalah Meliodas dapat dapat menghilangkan freeze debuff dari awal dimulainya giliran. Maksudnya adalah jika kita membekukan Meliodas ini ya, maka efek beku kita itu akan ada selama giliran kita. Tapi di next giliran, maka freeze kita itu akan hilang ya. Jadi kalau freeze ini maksudnya adalah 2 tipe ya. Yang pertama Gustav, yang kedua Merlin merah. Gue nggak nyaranin pakai Gustav ya. Kenapa? Karena freeze di sini itu tidak cocok untuk menghentikan gerakan lawan ya. Freeze di sini itu cocoknya untuk gue rasa menambah damage ya, menambah serangan saat kita ultimate move. Baiklah, yang keempat adalah Meliodas tidak dapat diinfeksi dengan disable attack effect ketika ultimate move gok-nya 4 atau kurang. Ini kalau gua rasa nih skill pasif dari Blue Demon Meliodas ya. Kenapa? Ya sama aja. Meliodas tidak bisa diinfeksi attack disable effect.
ketika ultimate move Gauk-nya 4 atau kurang ya. Seperti Gouter ya, Gouter itu punya attack disable yang kayak dia joget berat ya kan. Nah, itu. Jadi ultimate move Gauk-nya jika sudah 5 baru bisa di attack disable. Kalau udah keluar gue bakal coba ya yang Hell-nya. Tadi itu kan adalah dasar infonya. Yang sekarang ini adalah info lebih dalamnya. Yang pertama pasti pertamanya. Jadi Melodas ini akan aktif counternya ya. Bagi yang belum tahu, counter itu kayak misalnya kan dia counter itu kayak skillnya itu Meliodas yang tipe atribut HP ya. Meliodas tipe atribut HP, dia melakukan counter ya, counter. Nah, jika kita menyerang dia sedang counter, maka serangan kita akan berbalik kepada kita ya. Baiklah, yang kedua itu, jadi kalau Meliodas counter ini hanya akan aktif di skill di buff ya. Jadi skill di buff itu adalah skill yang memiliki efeknya defective buff seperti Ignite ya, Ignite dari Escanor itu. Escanor lempar bola api kan, kayak boboiboy api ya, bola apinya itu diserangnya Meliodas itu otomatis aktif counternya. Jadi jika kita menyerang dengan efek yang tidak di buff, maka counternya tidak akan aktif. Fix, jangan pakai efek di buff ya jika nggak mau Meliodas counter. Baiklah, yang kedua adalah Rejuvenate. Ini pasti teman-teman sudah tahu ya. Rejuvenate ini adalah skill Elizabeth yang tipe HP strength ya, atau yang merah, yang ada babinya itu, babinya. Jadi dia cuma pakai apa ya, piring ya, jadi membantu itu. Ultimate move-nya itu kan memberikan efek Rejuvenate. Teman-teman bisa lihat sendiri Rejuvenate ini jika sudah aktif nih, sumpah susah ngalahin lawannya. Bedanya Rejuvenate buff-nya ini lebih banyak meningkatkan darah dari Elizabeth-nya. Tadi kan yang fresh itu kan cuma Meliodas ya. Namun Elizabeth ini beda. Elizabeth ini bisa kita bagukan sesuka hati ya. Kita bukuin terus sampai dia jadi es gitu kan, jadi es. Kita bagukan jadi es, kita kasih selai, kita makan. Anjir, nyasar gue. Nyasar. Yang pertama itu counternya akan aktif jika efek debuff. Ada skill yang menggunakan efek debuff ya. Namun yang fase keduanya, jadi Meliodas counternya akan aktif dari semua skill, yang baik debuff, nggak debuff. Baiklah, yang keduanya, Elizabeth akan bawa skill yang akan dapat melarang lawannya menggunakan buff dan debuff ya. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan buff. Buff itu seperti kayak Arthur itu, ada logo warna biru itu buff. Jika ada dan debuff adalah kita memberikan efek negatif kepada lawan kita di buff ya. Jadi kita nggak bisa pakai skill tersebut. Jadi skill normal tanpa buff, tanpa debuff bisa digunakan ya. Oke friends, kita lihat yang skill ketiga Elizabeth ini ya. Elizabeth's attack skill and Meliodas ultimate move memiliki efek ruinnya. Jadi disarankan untuk timmu agar banyak debuff di atas kepalanya ya. Maksudnya debuff di kepalanya ini, maksudnya itu jika efek ruinnya menyerang seseorang, maka akan ada debuff dari ruin. Namun jika tim kita sudah ada debuff ya, debuff lain sebelum ruin, maka ruin itu akan menghapus dari debuff kita. Namun sebelum dihapus akan memberikan damage tambahan kepada efek yang debuff ya. Namun jika debuffnya sudah ada, debuffnya itu akan hilang. Baiklah, sekarang gue mau bahas ya hadiah-hadiahnya yang ada di final boss Meliodas dan Elizabeth ini ya. Top 5% bisa kita lihat ya, kita dapat 2 SSR Pendant dan 5 Engraved Stone. Yang top 15-nya kita dapat 10 Anvil, 10 Hammer of Faisal, yang keduanya 150 Anvil. Dan juga teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Ini ada perbedaannya gue rasa ya. Untuk level 4 sampai 100 akan mendapatkan bronze. Ya ini sama aja sih. Oke, toko exchange ya, reward. Yang pertama kita bisa lihat ya, UR, dan UR ya. 5 set kostum. 5 buah kostum ya buat Demon Meliodas dan juga Elizabeth ya. Yang kedua biasa Engraved Stone, bla 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 bla. Yang ketiga material ya. Oke, yang pertama gue bakal nyaranin buat hadiah pertama kita bisa ambil kostum terlebih dahulu ya. Jadi jika kita menggunakan Blue Demon Meliodas di PvP ya, maka CC-nya akan naik. Yang kedua Elizabeth ya. Gua rasa sih Elizabeth ini ya nggak perlu terlalu cepat kita ambil kostumnya. Kenapa? Karena Elizabeth nggak kita pakai, maksudnya nggak segera kita pakai, jadi bisa diundur-undur. Jadi ambillah bahan-bahan yang penting terlebih dahulu. Seperti misalkan teman-teman butuh Hammer of Faisal. Hammer of Faisal ini gue rasa sih nggak perlu ambil dulu ya, karena kalau gue pribadi bakal menggunakan Hammer of Faisal ini di
event rate up Velvet. Jadi Velvet gue nggak bakal gagal ya, selalu naik. Awakening Stone dan Anvil ini sangat perlu ya. Pokoknya bahan-bahan untuk meningkatkan karakter teman-teman sesegera mungkin. Gue tahu Elizabeth ini kostumnya bagus ya, UR ini bagus. Tapi gue saranin sih kita harus lebih mementingkan fungsi dari penampilannya, fungsi dari penampilan. Fungsi dari apa dari kostum tersebut. Tentu saja ini hanya saran pribadi gue ya. Jadi gue nggak langsung ambil kostum Elizabeth ya. Kalau Meliodas itu mungkin gue ambil langsung ya. Fix gue ambil langsung. Karakter baru Derieri bro. Baiklah, soal Derieri gue bakal bahas ya di video di atas lagi. Cek ya di atas. Oke, see you next video. Bye bye.